Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam setiap komunitas, baik itu tingkat kelurahan sampai pada tingkat negara, pasti mempunyai sumber-sumber hukum yang dijunjung tinggi untuk mengatur kehidupan warganya atau masyarakatnya supaya bisa mencapai pada kehidupan yang makmur dan sejahtera. Demikian juga negara kita sebagai negara yang berdaulat mempunyai sumber-sumber hukum, mulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan sumber-sumber hukum yang lain sampai pada tingkatan undang-undang, kepres atau yang lainnya. Semuanya itu diciptakan untuk semua masyarakat dan untuk semua masalah apa yang terjadi dalam suatu negara, termasuk dalam masalah Pilpres yang sekarang sedang menjalani babak baru, yaitu persidangan di Mahkamah Konstitusi. Masing-masing kelompok atau calon pasangan, mulai dari 01 Pak Anies dan Gus Muhaimin, 02 Pak Prabowo dan Mas Gibran, atau 03 Pak Ganjar dan Pak Mahfud, semuanya didukung oleh para ahli hukum, baik yang bergelar pada SH, Sarjana Hukum S1, atau mungkin Master Hukum MH, yaitu S2, atau Doktor Hukum S3, bahkan Profesor Hukum. Seharusnya semakin tinggi pada tingkat ilmunya tentang hukum, seharusnya juga berbuat adil. Tidak hanya mencari pasal-pasal, ayat-ayat yang dapat mendukung, membenarkan kepada paslonnya, tetapi karena masing-masing ahli hukum tadi, baik yang bergelar SH, MH, atau bahkan doktor dan profesor hukum, semuanya itu bekerja atas dasar pesanan atau atas dasar kontrak kerja, sehingga dia atau mereka akan diberi upah oleh masing-masing kelompok atau calon presiden. Maka pada prakteknya masing-masing ahli hukum itu selalu akan mencari pasal-pasal, ayat-ayat yang membenarkan terhadap apa yang didukung dari masing-masing paslon. Sehingga kalau ada ayat atau pasal yang menghalangi atau mengingatkan atau tidak cocok dengan kepentingan dari yang didukung, itu akan dinafikan. Maka saya berharap, saya memohon khususnya kepada ahli-ahli hukum, baik yang ada di 01, 02, dan 03, ditambah dengan ahli hukum yaitu hakim-hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi, yang jumlahnya 8 orang. 8 ahli hukum, saya mohon berbuat adillah. Berbuat adalah kepada siapapun yang sedang berperkara dalam hukum, karena masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita menjadi ahli hukum khususnya pada hakim yang adil, maka dengan keputusan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Sebaliknya, kalau kita tidak bisa berbuat adil, atau kita berbuat dolim karena ada pesanan atau upah
dalam bentuk uang dan lain sebagainya, maka itu akan menimbulkan dosa-dosa. Yang dosa itu akan menimbulkan siksaan yang jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan nilai uang yang diterima di dunia. Semoga kita semuanya, terutama ahli hukum, diberi petunjuk, dibuka hatinya, nuraninya untuk bisa berbuat adil dan jujur kepada semuanya, sehingga akan menciptakan suatu negara yang jujur, adil, aman, sentosa, makmur, dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.